Kalau kalian ngerasa bimbang dan khawatir secara berlebihan karena kalian takut visi kalian itu ke depannya gimana, apakah kalian tuh bakal berakhir ke dalam suatu hal, suatu posisi yang kalian pengen kan, atau kalian berakhir ke dalam posisi yang gak kalian inginkan gitu. Karena masa kita hidup sekarang itu adalah untuk masa depan. Sistem akademis, sistem pendidikan udah lepas tangan, jadi lu harus mengidentifikasi perjalanan lu atau purpose lu sendiri. Dan ya, menemukan sebuah purpose itu adalah salah satu hal yang sangat challenging. Itu penuh obstacle, itu penuh juga dengan tekanan gitu. Alasan kenapa banyak orang yang menghadapi life quarter crisis itu disebabkan karena mereka nggak punya purpose, mereka bingung visi mereka itu ke depannya mau ngapain gitu. Karena gue yakin yang nonton ini adalah seorang audiens yang itu intelektual, yang dimana lu pengen ngasih effort terbaik buat keluarga lu, buat diri lu sendiri gitu. Karena lu udah lahir, orang tua lu tuh udah ngebiayain lu dari kecil, udah dikasih makan, orang tua lu udah banyak ngorbanin banyak hal gitu. Masa lu pengen menjadi seorang yang itu pengangguran, lu pengen jadi orang yang itu nggak punya purpose sama sekali gitu. Jadi menemukan purpose itulah salah satu hal yang penting, even though lu masih muda gitu. Karena permasalahan perspektif orang ketika mereka masih muda adalah mereka menganggap masa muda mereka sebagai masa, ya let's say fucking around lah gitu. Kerjaan mereka gak pernah ngelakuin hal produktif sama sekali. Itu adalah salah satu mindset yang salah, karena aksi lu di masa muda itu akan ngasih konsekuensi di masa tua gitu. Jadi masa muda lu itu adalah investasi terbaik waktu yang lu lakukan gitu. Dan ya sebenarnya kalian cukup memperhatikan dua faktor ini kalau kalian pengen menentukan di mana posisi kalian berada itu ke depannya gitu. Pertama, vision dan anti-vision lo. Kedua, seberapa sering lo menghadapi dengan yang namanya ketidaknyamanan atau discomfort. Ini adalah sudut pandang gua mengenai yang namanya kehidupan, tentang yang namanya life purpose. Pertama, kehidupan itu kayak video games. Dalam video games lo punya yang namanya objektif. Lo punya sebuah quest atau destinasi di mana lo harus tuju untuk mencapai destinasi itu, untuk lo bisa menyelesaikan sebuah misi. Dan ketika lu menyelesaikan sebuah misi, lu bakal mendapatkan rewardnya. Entah itu level lu naik, entah itu lu bakal ngedapetin duit dan segala macamnya. Tapi di dalam penyelesaian objektif itu pasti ada sebuah tantangan, pasti ada sebuah challenge, obstacle, atau permasalahan yang itu lu butuh selesaikan gitu. Baru lu bisa ngedapetin rewardnya. Itu juga apply ke dalam kehidupan kita. Alasan kenapa orang banyak yang kecanduan dalam video games, pertama itu ada konfliknya, itu lebih menantang. Ketika konflik ini udah selesai, ada konflik baru, dan ya dia bakal ngedapetin self rewardnya, dia bakal ngebuka opportunity, peluang baru di level-level berikutnya gitu. Dan ya bedanya di dalam kehidupan, kita nggak punya sebuah roadmap, kita nggak punya blueprint, kita nggak punya sebuah objektif yang harus kita lakukan gitu. Karena di dalam kehidupan ini lu harus menentukan objektif lu sendiri, lu harus menentukan konflik atau permasalahan apa yang lu pengen selesaikan. Tanpa adanya sebuah planning, tanpa adanya sebuah objektif, lu bakal jadi needs, not in employment, education, or training, aka pengangguran gitu. Dan ya kita bisa lihat data di sini bahwa banyak generasi Z yang itu berada dalam needs, not in employment, education, or training. Tapi ini kasusnya masih banyak di SMK. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika kalian lulus kuliah, kalian bisa pengangguran juga ya, karena kalian nggak menentukan objektif permasalahan apa yang kalian pengen pecahkan di dalam kehidupan ini. Konteks kedua itu adalah seperti puzzle. Kehidupan itu seperti puzzle. Banyak bagian-bagian yang itu belum lu temukan sama sekali. Di dalam kehidupan ini ada bagian-bagian puzzle yang menurut lu itu nggak cocok. Mungkin itu bisa kita tempatkan di tempat lain. Di satu sisi ada juga puzzle yang ini bisa melengkapi bagian-bagian yang hilang gitu. Setelah gue menjelaskan konteks kehidupan tadi, di sini kita akan masuk ke dalam apa faktor yang mengidentifikasi gambaran gue ke depannya. Pertama itu adalah vision dan anti-vision. Dari kalimat KBBI sendiri, visi adalah kemampuan kita untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Itu ya dalam bahasa yang mudah dimengerti, ya lu ke depannya mau ngapain, lu ke depannya lu pengen berada di posisi yang mana. Pasti jawabannya lu pengen berada di posisi yang baik gitu. Tapi apakah lu berat mendapatkan itu? Who knows? Kedua itu adalah anti-vision. Kalau kita ambil dari KBBI sendiri, anti artinya adalah melawan, menentang, memusuhi. Dan anti-vision adalah sebuah etika di mana lu menentang goals atau visi lu ke depannya gitu. Let's say gue tanya ke lu deh, visi lu apa? Lu pasti pengen jadi kaya, lu pengen financial freedom. Anti-vision lu pengen jadi kaya dengan cara apa? Apakah gue pengen kaya dengan cara gue menjadi budak korporat? Apakah gue harus nunggu lulus kuliah dulu untuk gue bisa jadi kaya? Dan yes, itu namanya anti-vision, dimana lu menentang visi lu gitu. Dengan lu bisa mengklarifikasi apa yang lu pengen kan, dan dengan cara apa, dengan proses apa yang gak lu pengen kan. Jadi lu bisa punya gambaran secara jelas ya gitu. Oke, kalau lu masih bingung, kita ibaratkan sebuah skenario. Ada seseorang bernama Joni. Si Joni ini lahir dalam lingkungan pedesaan. Bapaknya si Joni itu pengen anaknya untuk menjadi seorang petani. Dan ya si Joni itu nggak pengen jadi petani, karena si Joni itu punya minat atau interest yang lain gitu. Karena si Joni adalah generasi Z yang udah bisa mengakses teknologi, yang sudah bisa menggunakan teknologi. Joni itu menemukan sebuah peluang bisnis online yang bisa dia
pelajari. Contohnya aja, kita sebut juga Joni itu belajar coding. Si bapaknya si Joni itu pengen anaknya jadi petani gitu, tapi si Joni ingin belajar coding. Akhirnya mereka punya dua sudut pandang yang berbeda. Tapi si Joni itu pergi ke kota untuk melamar sebuah pekerjaan artificial intelligence, let's say, atau pekerjaan web development. Dan setelah si Joni melamar pekerjaan itu, Joni digaji. Dan yes, akhirnya ketika dia balik ke desanya, bapaknya itu ke-impress gitu. Bapaknya ke-impress karena si Joni itu bisa menghasilkan duit lebih dari petani. Si Joni itu nggak pengen jadi petani, tapi si Joni itu pengen si Joni pengen ngejar minat dia di mana gitu, ngejar passionnya. Karena ini balik lagi ke dalam orang tua kita. Mungkin orang tua kita tuh nuntut berbagai macam jenis visi ke kita gitu. Entah itu kita harus jadi dokter, kita harus jadi TNI, Akpol, dan segala macamnya. Tapi di dalam diri kita sendiri, kita pasti punya interest, kita pasti punya suatu hal yang itu kita passionate gitu. Entah itu ngegambar, main musik, bikin konten, apapun itu, pasti kita punya suatu hal yang kita passionate gitu. Karena generasi orang tua kita hidup dengan kita itu hidup punya punya ketimpangan digitalisasi gitu loh. Kita udah bisa mengakses berbagai macam jenis informasi, jadi kita nggak usah terlalu kerja yang bisa dibilang kayak udah basic banget gitu. Oh, lu harus jadi PNS buat lu kaya gitu. It's bullshit gitu. Sekarang udah era digitalisasi, jadi lu bisa mengakses informasi yang sangat luas. Itu yang namanya anti-vision, dimana lu ngidentifikasi visi lu pengen jadi apa. Dan anti-vision adalah proses yang gak lu pengenkan untuk lu bisa ngedapetin visi ini. Selanjutnya, seberapa sering lu mencari yang namanya ketidaknyamanan. Oke, kita balik ke dalam konteks video game tadi. Di dalam video games tadi, alasan kenapa video games itu asik, ada yang namanya objektif. Dan untuk kita menyelesaikan objektif itu, ada permasalahan atau konflik yang harus kita hadapi. Dan ya, di kehidupan kita, setelah kita menghadapi permasalahan, kita akan ngedapetin self reward-nya. Maksud gue, siapa sih yang gak mau reward gitu? Tapi nggak semua orang berhak mendapatkan reward. Karena kenapa? Karena untuk mendapatkan reward, pasti ada yang namanya progress. Dan sekarang di dalam dunia modern, otak kita udah dicuci dengan berbagai macam jenis informasi gitu. Untuk lo bisa kaya cepat, lo harus investasi di kripto. Untuk lo bisa terkenal secara cepat, lo harus ngandelin viral dan segala macamnya. Yang dimana sebenarnya kehidupan ini nggak ada yang instan. Lo butuh yang namanya progression. Alasan kenapa lo itu susah untuk konsisten, susah untuk komitmen dalam suatu hal. Pertama itu dari segi media sosial. Otak lo udah diprogram oleh media sosial bahwa sesuatu hal itu bisa lo dapatkan secara instan. Contohnya, ketika lo scrolling di media sosial dan lo ngedapetin video yang lucu, lo ngedapetin self reward. Pertama, itu terjadi secara cepat. Dan ketika lo menghadapi ketidaknyamanan di dalam dunia ini, ketika lo menyelesaikan suatu hal, nggak ada reward sama sekali. Jadi lo butuh yang namanya konsistensi. Kehidupan itu nggak didesain buat jadi mudah. Kehidupan itu didesain untuk penuh dengan tantangan, obstacle, challenge. Tapi kebanyakan orang itu pengen ngedapetin reward secara instan gitu. Ya karena kenapa? Karena kita udah hidup di era digitalisasi gitu. Makin lu sering ke-expose dengan yang namanya kenyamanan, kemungkinan besar lu berada di dalam posisi yang gak lu pengenkan gitu. Misalkan lu kecanduan pornografi, dengan lu menghadapi kenyamanan secara terus-menerus karena lu kebanyakan nonton pornografi, dan di masa depan ketika lu punya istri, jenis kelamin lu gak berfungsi, jadi ya lu bakal tersiksa di akhir gitu. Intinya ada dua jalan yang bisa kita pilih. Lu tersiksa sekarang karena lu disiplin, konsisten, berkomitmen, lu mengorbankan banyak hal dan lu dapetin rewardnya, atau lu ngedapetin rewardnya sekarang dan lu tersiksa di akhir. Lu bisa pilih dua jalan itu. Lu mau pilih jalan yang mana? Dan ya, semua hal ini pasti butuh pengorbanan. Ketika lu fokus sama purpose lu pasti bakal kehilangan teman, lu bakal kesepian. Dan yes, itu adalah pengorbanan yang lu harus hadapi gitu. Karena sukses, essay itu sacrifice. Lu gak bisa ngedapetin kesuksesan tanpa pengorbanan apapun gitu. Sekian dari gua, keep improving.